Dan yang kedua dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Untuk itu setiap jemaat Tuhan berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pembacaan kedua Injil Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan. Bapak Ibu Saudara Shalom. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Ada sukacita. Kasih salam saudara di samping kiri kanan, ucapkan satu kata. Ya Tuhan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara Shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati masuk di mana Pak Pendeta? Saya bingung itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk di wadah juga. Apapun jawaban kita, saudara, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Dalam kisah penciptaan, kita menemukan ketika Tuhan ingin menciptakan ayam, dia cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman, waktu cipta babi cukup berfirman, waktu cipta seluruh ciptaan dia cukup berfirman dan jadi. Tapi ketika ini menciptakan manusia, seolah-olah ada hidup-hidup, seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan, maka dia tidak boleh sama dengan ayam, tidak boleh. Segala timbang-timbang tersebut memberikan. Baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Apa itu? Satu, manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari. Waktu itu berat badan kita hanya 37. Sekarang sudah 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 kan tidak ada masalah karena perut teratas saja. Sekarang perut sepertinya ada 3, satu di sini, satu lagi, satu. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya pakai cukur kumis 2 hari lalu, sekarang dia tumbuh sembarang. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut alis mata, diukir dengan rapi sekali. Harapannya dia tidak tumbuh, tapi ternyata dia tumbuh betul. Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru begitu, kita berbeda dengan ayam, karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Yang ada hanya sekolah untuk manusia. Atau di Kutai ada sekolah ayam. Ayam itu ada hati atau tidak? Ada. Namanya ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Karena dia bukan ayam, bukan ayam. Yang ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Roh itu
manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, berhenti di situ tidak tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus diberikan kepada manusia. Kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sempurna sekali, kudus sekali. Dalam ciptaan yang bagus ini buat Tuhan yang begini, manusia, dunia dan segala isinya diberikan kepada Allah. Dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah satu kalimat, tolong hafal. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus tunduk. Sekarang pertanyaannya sangat gampang. Tolong jawab kuat dengan penuh iman. Saya mau tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Saya lihat saudara ragu-ragu. Kita udah, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Kadang-kadang setan tidak takut kita, kadang-kadang kita tidak takut setan. Yang benar mana? Setan yang takut kita atau kita takut setan? Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kerusakan otoritas dalam hidup kita. Supaya Natal kemudian kita melihat sebagai hal yang sangat penting dalam pemulihan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, biasanya orang kalau ketakutan itu membuat langkah sembari. Orang kalau ketakutan itu sembari. Karena dia takut setan itu. Saudara, kalau kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia begini. Doa orang percaya itu seperti panah api yang tembak panah itu roh-roh jahat. Itu iblis ketakutan. Tapi saudara tahu, saya tidak tahu di Kalimantan. Kami di NKT. Banyak ibu-ibu hamil keluar malam mereka tidak berdoa. Ambil paku 10 sini tusuk. Di Kalimantan ada begitu. Di Sumatera ada. Itu ibu-ibu ada di sini. Kadang-kadang saya heran saudara, masa setan takut paku? Kalau setan takut paku, semua gaji diri paku semua. Kadang-kadang saya heran karena kepala itu sudah ditaruh gunting lagi, paku lagi, sisir besi lagi, korek api. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan. Ada yang salah dalam hidup perjalanan. Amin, Pak. Saya mau tanya kita, tolong jawab. Kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang. Lalu saudara kerja di Polri untuk apa? Saudara-saudara, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang-orang itu pasti kaya-kaya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab bilang kepada kita, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja bukan bergatal. Kerja. Jemaat, saya bawa materi di banyak tempat di foto-foto di Indonesia. Habis bawa materi biasa ada yang datang di begini, Pak Pendeta Yangki, yuk kita foto-foto. Pas kami mau foto ada yang datang di begini, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Saya tanya kita dulu, kalau foto 3 orang nanti kenapa? Kalau foto 3 orang nanti kenapa? Yang tanya mati. Kalau begitu kumpul orangnya gampang-gampang saja. Tinggal saudara bayangkan orang ketakutan selalu mengambil langkah yang bodoh, tidak beriman dan sangat bermasalah. Satu saat dulu kedua bulan Desember di NTT itu intensitas hujannya sangat kecil. Bulan Desember minggu kedua hujan belum turun.
bersama beberapa orang di gereja terus saya bilang begini, hujan belum turun. Orang bilang begini, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa urusan proyek dengan hujan. Orang bilang begini, akhir tahun begini Pak, proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus dengan saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul itu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca pantul cahaya. Saya bayangkan kira-kira begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka makan. Mereka bilang, permisi Pak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam mereka aku. Nah, kalau buang hujan tidak turun memang terlalu. Kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah mengalami banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Lalu gubernur hitung satu. Lalu aneh sekali kita. Orang ketika ketakutan selalu mengambil langkah bermasalah. Nanti sebentar kita lihat. Nah, Pak Pendeta, itu hal terjadi karena apa? Kenapa kemudian manusia yang ketakutan dan mengambil langkah keliru? Jawabannya karena DOSA. Dibaca? Dosa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan itu. Pengertian dosa di Taman Eden itu juga. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Namanya dosa. Ada semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu jangan. Waktu dia melangkah melewati batas itu, namanya apa? Dosa. Saudara, ada 1-2 orang yang di NTT nama minuman ini Sopi, minuman keras. Di NTT Sopi, di Manado cap tikus, di sini apa? Di sini apa? Ya kira-kira begitulah. 1-2 orang yang biasa minum Sopi, mereka tanya saya, Pendeta, boleh minum Sopi tidak? Sebenarnya saya tidak. Pendeta, apa kita tanya bukan jawab tapi bilang tidak? Saya bilang, ada legenda Yunani tentang Tuhan Anu. Legenda ini, cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu kenapa apa, tapi pesan-pesan moral yang mau kita katakan. Legenda itu begini. Perusahaan yang pertama di dunia ialah Nuh. Waktu baterai itu kandas di atas, air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Oleh apa? Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Terus dia tanya, itu maksudnya apa? Nuh bilang, kalau kau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minum di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau kau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minum di pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau masuk kebun itu 2 seloki dulu. Kedua 2 seloki, mau itu 2 seloki dulu. Kalau berapa seloki? 2. Kalau kau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Boleh. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak goyang-goyang. Angin berhembus kencang. Itu belum minum miskin. Kalau 3 seloki itu tiba-tiba dia kaya, ambil tambah. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi, suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki. Saya mau tanya, di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri? Saya balik saja pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan.
permisi minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar di situ, semua jadi satu di situ. Orang tanya, jadi bapak kita berapa sih? Lebih sendiri saja. Boleh jawab, minum air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah, apalagi sorry. Oke Pendeta, kami di sini satu-satu bisa di Bapak, tapi ulang-ulang. Lalu saudara lihat, waktu manusia jatuh dalam dosa, kan ini dia sudah ikut jalan lain. Bagaimana tubuh, jiwa, roh yang tadi Tuhan kasih dengan sangat baik. Supaya kita memahami nyata dalam perspektif itu, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalannya, tidak lagi dalam jalan ini. Satu, tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. Satu, tubuh yang terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau ngomong itu? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih dia membuat saya jadi masalah. Ini kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam baru lihat Hawa. Waktu Adam baru lihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa negerian, Adam mau bilang begini, Hawa, engkau punya tulang itu saya punya tulang, engkau punya daging saya punya daging. Kalau engkau sakit saya sakit, engkau senang saya senang, engkau susah saya susah. Engkau lah tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Pesannya ini, kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, sepelekan perempuan. Hari ini laki-laki melihat perempuan sebagai ciptaan yang tidak berarti. Minta maaf, engkau terkontaminasi dosa. Engkau harus pulang kembali melalui. Kalau hari ini kita kasih sekolah anak laki-laki saja, anak perempuan kita tidak kasih sekolah, kita bermasalah dengan tubuh. Saudara pernah dengar kalimat yang bilang begini, kamu perempuan yang di sekolah tinggi-tinggi juga sama. Bulan Natal masuk. Pernah dengar itu kalimat? Nah, itu masalah itu. Aku menjadikan bagimu seorang penolong. Laki-laki itu tidak bisa mencapai maksud-maksud dan cita-citanya tanpa ditolong oleh seorang perempuan. Orang kamu tolong kita lah minimal terima kasih. Terima kasih itu baik atau tidak? Baik. Kalau gitu saya bertanya, siapa punya suami yang pagi-pagi istri buat habis sarapan, suami bilang, Mama, terima kasih. Ada? 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 Saya lihat ibu-ibu melindungi suami ya. Ini suami-suami ibu buat sarapan mereka tidak terima kasih, tapi istirahat kantor makan di warung sudah bayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang jadi itu Mbak, yuk sebentar saya datang lagi ya. Nah, saudara lihat, saya melayani kira-kira 5 tahun di satu pulau kecil di bagian selatan Nusa Tenggara Timur. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur. Mereka bilang begini, pendeta, yuk makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kawin punya otak ini tidak betul. Mereka ke rumah pelayan, kalau saya sapu-sapu rumah, mereka bilang, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta bapak kami, bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang begini, boleh jawab. Saya tanya kamu, kalau pakaian kotor, pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Memang hanya orang yang otak milik yang pakaian kotor di sini, yang kawin di sini supaya kita
rumah kotor di sini, bilang saya kawin dulu biar rumah bersih. Bahwa kemudian kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air, harus sapu, bukan karena mereka membantu, tapi mereka melakukan itu atas nama cinta. Tentang kasih ibu. Sehingga mereka dipilihkan ada waktu untuk urus diri. Sehingga ibu-ibu hari ini kan pergi ke salon semua. Bagus-bagus, sudah segar-segar begitu. Itu pertama, tubuh terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Tapi betul, tubuh yang terkontaminasi dosa mulai memperhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Maksudnya begini, dulu Adam dan Hawa itu mereka berbuat telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang kecil, Hawa telanjang kecil, tidak ada masalah. Hari ini kita punya bagian bagus-bagus semua, tapi masalah macam mana sedang. Kenapa bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru? Saya kasih contoh. Kalau saudara ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengatakan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana? Macam tidak beres. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oke tidak bisa. Saudara pakai pemutih hanya di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Coba saudara ikuti seluruh iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang ini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut putih. Dia bisa begitu benih, iya. Yang rambut lurus itu kalau kita belai, mungkin karena lurus jadi kayak licin lah. Yang lurus kalau kita belai masih bilang sayang, itu tidak masa sayang, tidak ada kisah lu, tidak ada. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Yang keriting kalau dibelai itu pasti gini. Sasa saya. Jadi saudara jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Amin kan? Hari ini saudara, bahkan berat badan saja menjadi berhala baru. Berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya terlalu muda malam. Asal bangun naik, baru mereka berdoa, dalam nama Yesus tidak akan sembuh, tidak akan. Rubah dulu cara pandang kita terhadap kemanusiaan, terhadap diri sendiri. Siapa melihat dirinya dengan baik, menemukan karunia yang Tuhan kasih untuk dia eksplor itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kerusakan kemanusiaan oleh karena tubuh yang terkontaminasi dosa seringkali terjadi di rumah. Seringkali terjadi di rumah. Contoh, kalau ada apa-apa kita tanya, Papa, ada berapa orang Pak Pendeta? Ada berapa orang? Semua anak ada berapa orang Pak Pendeta? Terus orang sudah kerja di mana? Beliau bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan. Tuhan kasih anak 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia. Anaknya 4 orang, yang sempat jadi manusia berapa? Saya tidak tahu yang
apa saya sendiri tidak tahu. Ada yang bisa bantu kasih tahu saya. Yang satu itu apa? Kalau dia jadi pendeta, manusia atau bukan? Kalau jadi ASN, kalau jadi anggota dewan, kalau jadi bupati, kalau jadi polisi. Tapi anak-anak, kalau kamu tamat SMA dan kamu tidak ada kerja, kamu punya papa mama bilang kamu bukan manusia. Jadi cara pandang dan hormat kita kepada manusia kadang-kadang ditentukan oleh jabatan, oleh hal-hal yang melekat kepadanya sebagai status. Dan kita lupa bahwa kenapa sama mengatakan seseorang, karena pada dirinya ada gambar dan rupa. Itu harus. Saudara, hal ini serius. Karena banyak orang timur tidak ingin menjadi orang timur. Mereka ingin menjadi orang barat. Tidak sepatutnya orang Eropa yang mereka dari orang apa itu dikira tahu. Tapi penerimaan pada diri menjadi masalah. Apa maksudnya? Yang saya mau pesankan itu begini. Kalau hari ini masih ada orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, Anda bermasalah dengan itu. Kenapa? Karena kita semua tidak pernah memilih. Waktu Tuhan mencipta saya, Tuhan tidak pernah tanya, Yani, yo, engkau mau timur ke Eropa? Tuhan tidak. Langsung menjadi. Atau ada di antara kita yang Tuhan tanya? Tidak. Mengelola sebuah kebersamaan dalam tubuh yang sehat. Kita harus kelola kebersamaan seperti hari ini. Kan kita berbeda-beda kan? Harus kita kelola dia seperti makan kolak. Tahu kolak? Tahu kolak begitu? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa itu? Pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi namanya? Setelah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu sama lain. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Pisang, ubi, santan ini bisa berkumpul sama-sama di panci apa? Atau sampai di antara kita yang dia mau makan kolak, dia makan ubinya di sana, pindah makan pisang lagi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini. Semua bisa bergabung di satu tempat yang sama. Jangan kelola kita punya kebersamaan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, air, gula. Sudah jadi namanya? Lalu yang lain punya nama? Kopi itu egois sekali. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Terlalu bikin diri intilah. Tidak bisa. Kelola itu semua orang menjadi penting. Itu bagian pertama. Bagian kedua, roh. Jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Karena sudah tidak lagi berimbang, emosi menjadi meluap-luap. Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena perjumpaan akal dan perasaan yang tidak berimbang, puncaknya adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kenapa nyanyian para malaikat ketika Yesus lahir harus dinyanyikan di padang belantara? Ini kisah yang tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Di Kejadian pasal 4 kisah tentang Kain dan Habel. Di padang itu di mana kakak adik mesti sayang, padang itu di mana kakak adik mesti berbagi, di padang itu kakak adik mesti menikmati alam semesta yang baik. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama mesti dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan bermasalah, kasih bermasalah. Ini menjadi serius dalam persekutuan saudara dan tempat di mana kita kerja. Kenapa? Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita bisa kerja di satu tempat yang sama, mengabdi di satu tempat yang sama. Tapi sekali lagi,
Tidak semua senyum tulus. Saya bisa datang senyum, slow, saudara bilang, slow. Saya lewat, saudara bilang, Ada teori yang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami laki-laki, bapak-bapak, suami-suami. Kalau kami duduk sama-sama begini, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik lewat, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri yang duduk di sana dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu lewat, kami punya kepala tetap. Hanya mata yang pindah begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Yang ibu-ibu yang nona-nona duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, mereka biasa saja, standar saja, tidak istri. Kalau ada yang bereaksi ringan ya. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Coba saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Itu ibu pas masuk dia pakai siku, korek teman di sebelah, dia korek begini. Pas di sebelah dia pakai bibir baru bilang begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Betul ibu-ibu. Ibu-ibu ada di sini. Pakai baju warna merah. Ini serius bagi kebersamaan. Saudara tahu, orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia sudah boleh tetap. Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang yang jadi sudah bilang begini. Saudara, interpretasi hanya boleh dibangun di atas data. Kalau tidak kita jiwa bermasalah. Maksudnya begini, ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa, orang dua bukan suami istri. Orang masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu lagi. Saudara duduk pintu, saya datang, saya tanya, siapa di itu kamu? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Bagus. Pertanyaan kedua, orang dua berbuat apa di sini? Yang jiwanya bermasalah akan bilang begini, tahu sendiri Pak. Tahu apa kok saya tidak tahu, kenapa saya tahu barang yang saya tidak tahu. Harusnya kalau saya tanya, mereka dua ada buat apa di situ? Cukup bilang, minta maaf pendeta, saya tidak. Tapi kalau bilang, tahu sendiri Pak, itu positif atau negatif? Makanya kalau mau tambah yang positif. Dua-dua ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar orang dua ada berdoa. Kok saudara tidak yakin mereka berdoa? Ini bahaya. Orang yang jiwanya bermasalah, itu orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Woi, kamu cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit lagi. Yang suka kepo-kepo dia orang di sini ada Pak. Ibu-ibu, ada yang tinggal di asrama, ada kok. Kita tinggal di asrama itu dekat-dekat. Kalau jiwa kita bermasalah, yang di sebelah itu kalau tumis sayur saja, minyak panas ditaruh bawang kan minyak. Yang sebelah tidak mau kalah, dia kasih panas minyak, kasih. Anak-anak kasih panas, bilang, Mama, bawang tidak ada. Sudah percik-percik air juga tidak pakai yang penting. Begini kalau begini nih kita berhati dulu. Saudara, ini pulanglah mereka ke negerinya
Ketika Majus mencari Yesus, mereka singgah di Herodes bertanya. Herodes seorang politisi yang dia bukan dari daerah itu, tapi kemudian dengan luar biasa dia menjadi pimpinan itu. Ketika dengar ada seorang nada baru lahir, dia sangat terganggu. Maka kemudian dia bilang kepada Majus, kalau kamu menemukan nada baru itu, tolong bilang kepada saya supaya saya datang menyembah. Setelah diperingatkan dalam mimpi, mereka tidak boleh kembali melalui jalan itu, karena jalan Herodes itu jalan penuh rencana jahat, penuh tipu-tipu di situ. Supaya yang biasa tipu-tipu itu berhenti sudah, tidak usah tipu. Saya mau tanya kita, tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Saya ulang, tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Pada saat pendeta tanya dia bilang, Pak Pendeta saya sakit. Ini tipu. Kita ketemu dia punya istri, kita memang bilang Papa sakit. Karena ibu tidak tahu. Tidak. Kita ketemu beliau, kita bilang Papa. Ibu bilang Papa tidak sakit, Ma. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi baru kasih tahu ibu. Kita bilang Bapak dari segala penipu ialah iblis. Pada waktu kita tipu, kita punya Bapak punya nama iblis. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya Bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta di Bapak yang kasih kencing. Tapi kan dia punya Bapak rasa, saya penjaga di kampung ini, anak kecil sudah saya kasih kencing lagi bagaimana? Akhirnya dia ajar ke depan, dia bilang, kalau nak mau kencing, bilang saja kalau anak mau menyanyi. Nah ini terus berhasil dia. Setiap kali papanya duduk sama staf di situ, anak mau kencing, dia datang ke Papa, adik mau menyanyi. Dia bagus sengaja putar-putar, kedua kasih kencing itu anak selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta, titip ini anak dia punya omor. Malam-malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia Om, yuk, adik mau menyanyi. Dia bohong karena tidak tahu dia bohongin, jangan ini sudah tengah malam. Ini anak sekali tidak bisa. Adik mau menyanyi. Dia bohong tidur nanti pagi bisa lama tidur. Wah ini anak sudah tidak bisa lagi. Ya, adik sudah tidak bisa. Adik harus menyanyi. Dia punya sudah kesian kok, dia pun sudah. Kalau begitu nah, adiknya nyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak baru dia kencing, dia punya om punya telinga. Saya mau tanya kita dulu, siapa yang salah sebenarnya? Bapak atau om? Bapak atau om? Bapak. Bapak atau om? Kenapa Bapak yang salah? Hendaklah kalau benar katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berarti yang berubah sedikit. Kan kasihan itu Jadi supaya pulanglah lewat jalan yang tidak penuh tipu-tipu itu. Saudara, Yesus bilang begini, akulah jalan. Dia bukan tidur antara dunia dan surga. Siapa mau masuk surga jalan itu dia buka hati begitu. Jangan gelisah hati. Apa yang selalu membuat yang gelisah masalah dan gelisah. Akulah jalan keluar. Akulah metode. Akulah cara. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara Yesus. Saya mau tanya saudara ada masalah kan? Memang lebih baik tidak usah ngomong, karena saya lihat ini bukan bermasalah sendiri. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Mari kita lihat beberapa contoh. Yesus bilang begini, ada satu saat seorang perempuan bersinar datang supaya nanti kalau
diikuti pada yang bersina. Urusan itu bagi jalan Tuhan Yesus. Karena sampai barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Ini perempuan bersina tanda tangkap ini dibawa kepada Yesus. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus takut. Sampai yang merasa sendiri tidak berdosa, silakan angkat batu dan lempar. Ada yang lempar? Mereka pulang semua. Tuhan Yesus tanya, dorong di mana? Dorong sudah pulang. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan berdosa itu Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama. Sekarang saya bertanya kedua suami-suami. Suami-suami, di sini tidak ada suami. Ini ngomong semua ya. Suami-suami, kalau suatu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus kan pakai cara Yesus. Cara istri terus bilang begini, mama pergilah dan jangan berbuat dosa. Wih, banyak suami tidak akan begitu, mereka pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya istri, kalau satu saat ketahuan suamimu berselingkuh, bisa ngurus kan pakai cara Yesus? Coba cari papa terus bilang begini, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang begini, puji Tuhan. Ada banyak istri tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya berzina, dia pakai bahasa Kupang, dia berdiri baik-baik, dia bilang begini, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Satu saat ini kita akan menuju tahun politik dan ini serius. Bahkan bukan soal politik, di sini ada orang korupsi juga. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan, supaya nanti kalau diikuti mana yang rampas jabatan, yang urusannya bagi dari murid-murid sementara bertengkar, siapa terbesar di antara mereka? Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Tuhan Yesus tidak mau jabatan itu jadi Tuhan, tapi prosesnya menjadi begini. Tuhan Yesus ambil seorang anak kecil, taruh di antara mereka. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekda, tidak pakai bawa ayam. Ada potongan video saya yang beredar cukup luas dan saya merokok di sebuah ketegangan antara pemerintah dan wakil belakang waktu itu. Saya kasih tahu, pendeta yakin begini-begini, tapi dia pernah jadi ketua Panwaslu. Tahun 2009 saya jadi ketua Panwaslu. Saya begini-begini, saya juga heran. Satu dua caleg datang kepada saya dan bilang begini, pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang yang macam apa begini tidak bisa. Kok pendeta yakin sekali? Saya yakin. Kenapa Bapak ya? Bapak ini saya minta tolong jadi penatua atau diaken yang urus 20 kakak saja, Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kali begini, saya yakin tidak. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya, pendeta. Iya, ternyata Bapak punya mulut panas betul. Saya bilang ini bukan mulut panas, engkau yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan bilang, kalau engkau setia pada perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam nanti dia kasih. Bukan nanti pas mau apa mau datang ke situ bilang, Pak Pendeta kita buat keluarga. Saudara apa muka beda? Kita tidak bisa begitu. Dibangun secara sengaja. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah kesenjangan, bukan, sebuah dilema pajak.
Dimulai dari pertanyaan yang risikonya besar sekali. Bukan soal jawaban gampang atau tidak, risikonya. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus bilang boleh, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Tuhan Yesus bilang, tunjukkanlah kepada buku itu untuk pembayaran pajak. Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Ini bukan soal persembahan, perpuluhan uang, persembahan uang, bukan itu, bukan soal kolektif. Gambar dan tulisan siapa itu? Kaisar. Karena di sini ada gambar dan tulisannya kasih kaisar. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang yang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak kayak gini Bapak, tapi saya punya persembahan pergi terus. Di surga tidak ada kios tua super mini di sana. Saudara lihat, jiwa yang bermasalah selalu akan punya masalah di sekitar ini. Ada satu waktu Tuhan Yesus turun sebuah kesenjangan sosial. Kalimat yang Tuhan Yesus pakai itu agak sedikit bermasalah ini. Tuhan Yesus begini, kalau ada orang menampar pipimu yang kan, nanti tolong berikan pipimu yang kiri. Di sini ada yang sudah bisa tak? Saya taruh di sini kalau ada pendeta minta maaf ini lagi. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajar ini. Kalau ada orang menampar pipimu kanan, yang kanan dia pakai dua cara. Pertama dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri dipakai untuk pegang barang yang haram. Kedua, menampar pipi kanan biasa pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi mengatakan punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan menampar pipi belakang. Lantas Tuhan Yesus begini. Kalau ada orang menampar pipimu yang menganggap engkau haram atau bukan, berikanlah pipi kiri supaya dia mengangkat tangan kanan. Di situ dia tahu di hadapan Tuhan kita. Di hadapan Tuhan kita. Ada status sosial yang berbeda. Silakan, tapi kita sama-sama bangga dengan Tuhan. Ketiga, roh. Saya tambah pada 10 menit boleh tak? Biar terpaksa bukan saudara yang saudara, roh. Roh yang terkontaminasi dosa. Hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan bertanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu, bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu tidak? Nah, sudah tahu kenapa Tuhan tanya? Tahu tidak? Lalu kenapa tanya? Ini pertanyaan mengirim pesan, bukan sebuah pertanggungjawaban semata. Adam, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Adam, kamu di mana? Kamu di mana? Untuk Adam lebih bilang, kamu Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu apa? Kami sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan di berdua. Siapa suruh kamu makan berdua? Berdua waktu tunjukkan di sini. Waktu Tuhan panggil datang, Tuhan kasih pakaian buat mereka. Kalau Tuhan yang buat pakaian itu bagus atau tidak? Tuhan kasih makan, tapi kemudian Tuhan berkata, keluarlah engkau dari taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya depan penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga, aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Untuk apa badan bagus-bagus pakaian ketat-ketat hidup kaya-kaya mati masuk neraka? Kurus-kurus susah-susah mati masuk surga, mana yang baik? Kaya-kaya mati masuk neraka, kurus-kurus susah-susah mati masuk surga, mana yang baik?
dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan yang bagus, bagian getah, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil saja langsung ke Tuhan. Itu hari belum diterima dari ASN, dari orang Kudri, berdoa keliling semua gereja minta Tuhan kalau bisa saya diterima. Pas diterima bikin syukuran, gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga, satu ini ada yang sudah lagi. Baru Tuhan mau kasih sedikit ini. Langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada usaha, dia belum kerja kebun. Berdoa tiap hari. Sekarang sudah ada kebun sawit ini, aduh, tidak pergi lagi gereja. Penelitian, kenapa tidak? Tuhan suka segini kalau kita tidak urus dan bagaimana nanti. Saudara-saudara, karena itu tubuh jiwa roh yang sudah terkontaminasi dosa tidak bisa ditebus dengan ayam, karena ayam hanya punya satu kehidupan. Bagaimana badan yang satu kehidupan menebus yang tiga kehidupan? Karena manusia semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah berkenan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa, dan karena itu kejahatan dosa kita ditimpakan kepada kita menjadi pulih. Yahudi sudah coba berusaha menjalankan 10 hukum, mana bisa? Jalan itu sudah bisa. 10 hukum jadi 16-13 pasal, 16-13 pasal masih ditambah ribuan peraturan hidup setiap hari. Melakukan 9-1 tidak, nggak mau. Bagaimana mereka bisa menjalankan itu? Tidak bisa. Tuhan mendatang. Karena itu, cari Tuhan jangan sekedar untuk sembuh atau sehat saja. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dibuat itu, tapi itu bukan yang utama. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum minuman keras itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulang dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang dulu diajak asik saja pulang pilih. Cari Tuhan jangan sekedar untuk kaya, karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor orang itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai kita sudah tinggal di orang punya rumah dan tinggal di penjara. Kali-kali semua. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli baju untuk Natal saja baju merah ini. Itu pakai tanya itu yang jual bilang, Mas, bisa bayar dalam kali kan? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saya. Kalimat Yesus menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan jabatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Jangan cari duluan barang yang ditambahkan. Habis waktu tidak pernah ada dengan Tuhan, tapi rindu nanti semua akan indah pada akhirnya. Tidak bisa. Saya akhiri, sudah beredar di grup-grup WA begini. Kalau kita cari yang duniawi saja di grup, saya kira sudah kalau saya ulang saja mengakhiri foto. Sudah, jadi kalau sudah umur 50 tahun, ibu-ibu kalau umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi. Karena sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa lagi. Umur 20-30 itu yang kita rasa kita punya pipi ini kinclong. So 50 melel. Saya punya teman kami masih SMA, dia tato ada lambang garis proses yang ada orang pangku kaki mau melukis. Woi, gak kasih tali. Pangku kaki lagi, kulit bagus, tinta bagus, kontras bagus. Itu umur 17. Dia umur 43 tahun waktu dia sakit, kami pergi lihat itu, saya sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki lagi, seperti orang menyembah. Turun tidak.
Kalau ibu-ibu orang kaya bilang, ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang 50. Terus dia sengaja kaget, hah? 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Masa umur 50 macam 35? Nah yang 15 gimana? Kalau ibu jalan sama-sama dengan ibu punya anak perempuan terus tanya, iya yang ini siapa? Ini anak perempuan saya yang pertama. Terus dia sangat kaget, anak perempuan? Macam kakak adik, jangan percaya. Masa ibu sama anak macam kakak adik? Kalau ibu sama anak macam kakak adik hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar itu anak wajahnya terlalu tua. Atau yang kedua, jangan-jangan ibunya menikah terlalu muda. Mungkin umur 7 tahun sudah nikah. Jadi jangan 50. Di umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Sudah pensiun. Waktu kita aktif itu yang kita datang simpel sekali, satu jam itu aktif. ASN orang itu kalau sudah pensiun mau terima pensiun di kantor pos ini. Aduh, anak kecil yang baru honor 3 bulan. Dia lihat kita dari jauh, dia bilang pakai bahasa bukan, dia bilang, tua, apa tua? Itu macam kita mau cek ke dia. Di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tinggal. Kau sudah pakai tongkat, mau naik lantai 2 dengan tongkat. Di usia 80 tahun, kaya atau miskin sama saja. Sudah di Kupang itu tidak mungkin dia beli segi babi dan makan 2 kilo tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, jantung, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain punya, dia tidak punya, dia mau saja. Mau cari apa di dunia ini? Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin.